Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Jadi setiap surat, laporan, keputusan, hingga dokumen digital ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Vinola Desi Mansari yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama Mbak Wilda Rahmawati. Beliau adalah staf bagian kearsipan yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Halo Mbak Wilda, apa kabar? Boleh disapa terlebih dahulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton? ya Mbak Ria. Kabar baik Mbak Ria. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmawati. Saya tadi udah dikenalkan oleh Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria. Kali ini saya di sini sebagai narasumber ya Mbak. Ya. Biasanya saya sebagai host, kali ini saya ditunjuk sebagai narasumber. Oke, kegiatan Ngopi Pahit kali ini bertema Arsip Tertata, Kinerja Terjaga. Pastinya sahabat Bawaslu Kota Tegal ingin tahu bagaimana pengelolaan kearsipan yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu yang sedang menonton, belum like, komen, dan subscribe Bawaslu Kota Tegal. Kita kembali ke narasumber, yaitu Mbak Wilda. Sesuai dengan tema kita pada episode kali ini, Mbak, Arsip Tertata, Kinerja Terjaga. Mungkin mulai dari pertanyaan dasar dulu, Mbak Wilda. Menurut Mbak Wilda, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan arsip? Ya, Mbak Ria. Arsip di sini di Bawaslu Kota Tegal ini kan termasuk yang baru ya Mbak Ria. Jabatan kearsipan ini yang baru, dan kali ini dipegang oleh saya. Tadi Mbak Ria menanyakan kaitannya dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh suatu lembaga. Jadi setiap surat, laporan, keputusan, hingga dokumen digital ini masuknya ke arsip Mbak, termasuk arsip gitu. Arsip itu penting ya Mbak? Ya, arsip ini sangat penting Mbak Ria, karena manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat Mbak, tapi arsip ini sangat dibutuhkan, dan jika tidak ada barulah kita sadar nih Pak Mbak, betapa krusialnya arsip ini. Tapi kadang sering dianggap tidak penting ya Mbak ya terkait arsip ini. Banyak arsip-arsip yang tidak terkelola ya, misalnya tercecer atau di mana itu kan menyulitkan kita untuk mencari dokumen ya, gitu. Selanjutnya Mbak, artinya arsip itu seperti jejak sebuah lembaga ya, khususnya Bawaslu. Iya Mbak Ria. Jadi kenapa arsip ini termasuk jejak kerja lembaga? Karena arsip ini bukti bahwa lembaga ini bekerja. Lembaga ini ada dibuktikan dengan suatu dokumen. Dokumen ini kan masuknya tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Arsip ini kan termasuk dokumen, keputusan gitu. Jadi arsip adalah bukti bahwa lembaga kita Bawaslu ini bekerja, dan arsip ini bisa dijadikan pedoman awal dalam mengambil keputusan secara sah, seperti itu Mbak Ria. Berarti dokumen atau bukti-bukti hasil kinerja ya dari sebuah lembaga. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan kinerja lembaga itu Mbak, apa hubungannya langsung dengan arsip? Ya Mbak Ria,
arsip yang tertata membuat pekerjaan kita itu lebih cepat dan tepat, yang tadi Mbak Ria udah bicarakan ya, sampaikan ya. Misalnya gini Mbak Ria, saat pimpinan membutuhkan data, arsip yang baik memungkinkan data itu dapat ditemukan dalam hitungan menit. Sebaliknya nih Mbak Ria, apabila dampak jika arsip ini tidak tertata, maka pekerjaannya itu jadi lambat Mbak. Keputusan bisa salah, bahkan menimbulkan konflik karena tidak ada sinkronisasi data, seperti itu Mbak Ria. Oh, berarti memudahkan ya Mbak ya, dari lembaga terkait dengan arsip ini yang dibutuhkan mungkin dari tahun yang sudah terlewati. Iya. Kita mudah dalam mencari dokumen-dokumen arsip gitu ya. Berarti peran Mbak Wilda ini luar biasa ya di Bawaslu Kota Tegal. Beliau adalah merekam jejak sebuah lembaga gitu. Lalu Mbak Wilda, bagaimana sih pentingnya arsip dalam lembaga publik? Ya Mbak Ria, sebelum kita masuk ke konteks pengelolaan arsipnya, mari kita lihat gambaran besarnya dulu nih Mbak. Bahwa arsip ini bukan sekedar tumpukan kertas, bukan juga folder digital yang kita simpan hanya asal-asalan saja. Nah, arsip ini adalah bukti akuntabilitas, rekam jejak keputusan, dan memori institusi dalam lembaga publik. Termasuk Bawaslu nih Mbak. Arsip ini berperan untuk memastikan yang pertama, setiap keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan. Terus selanjutnya ini dapat mendukung setiap proses dalam pengawasan. Juga arsip ini dapat menjaga transparansi kepada publik. Juga dapat menjadi bukti otentik dalam proses hukum. Jadi Mbak, setiap proses pengawasan, setiap rekomendasi, setiap laporan masyarakat, hingga penanganan pelanggaran, semuanya ini menghasilkan arsip dinamis seperti yang sangat penting Mbak, terutama contohnya itu dokumen-dokumen hasil pekerjaan kita sebagai lembaga pengawasan, seperti form hasil pengawasan atau yang kita bisa sering sebut itu form A. Iya. Itu termasuk ke berkas arsip. Terus ada formulir temuan pelanggaran, berita acara klarifikasi, dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Jadi dari mungkin dianggapnya itu hal yang sepele ya, misal Ya. undangan itu juga masuk ke dalam arsip ya, Iya, Mbak? itu masuknya ke arsip. Sampai dengan arsip-arsip permanen yang penting seperti hasil pengawasan ataupun form-form laporan dari masyarakat. Iya. Oke Mbak Wilda, selanjutnya terkait pengelolaan arsip itu kan harus sesuai dengan aturan ya, Ya. tentunya aturan yang berlaku. Masing-masing lembaga mempunyai aturan terkait dengan kearsipannya tersendiri. Apakah ada payung utama dalam pengelolaan arsip di Bawaslu Kota Tegal ini? Ya Mbak Ria, kita masuk ke dasar hukumnya ya Mbak. Nah, Bawaslu ini memiliki pedoman resmi namanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Yang terkait dengan kearsipan ini ada Perbawaslu nomor 10 tahun 2020 tentang pengelolaan arsip dinamis. Di peraturan ini mengatur terkait jenis arsip dinamis mulai dari arsip aktif, arsip inaktif, hingga arsip vital yang wajib diamankan. Selanjutnya ada klasifikasi arsip. Ini misalnya arsip pengawasan, arsip hubungan masyarakat, SDM, keuangan, itu semuanya ada klasifikasi arsipnya, seperti itu Mbak. Terus selanjutnya ada jadwal retensi arsip. Nah, JRA ini mengatur berapa lama arsip ini disimpan. Jadi nggak asal-asalan arsip ini disimpan dalam cukup waktu yang lama. Arsip ini dikategorikan harus ada retensi arsipnya Mbak, gitu. Nanti mengatur berapa lama arsip ini disimpan, kapan dipindahkan, dan kapan dimusnahkan, seperti itu. Selanjutnya ada prosedur pengelolaan arsip. Nah, di prosedur pengelolaan arsip ini mencakup dari hal-hal pengelolaan arsip, mulai dari penciptaannya, penggunaannya nanti seperti apa, terus penyimpanannya bagaimana, terus bagaimana prosedur untuk pemindahan arsipnya, terus bagaimana prosedur penyusutan arsipnya, itu sudah ada di peraturan Perbawaslu ini Mbak. Terus selanjutnya ada tanggung jawab dari unit kerjanya nih Mbak. Nah, setiap divisi ini wajib mengelola arsip sesuai dengan tugasnya, bukan hanya tugas kearsipan saja. Jadi tadi
Walaupun ya kolaborasi, bukan hanya petugas kearsipan Iya. saja yang bekerja, tapi teman-teman semua juga mempunyai andil untuk mengelola dokumen tersebut. Seperti itu, Mbak. Tuh, jadi arsip itu bukan hanya sekedar rapi ya, tapi Iya. sesuai dengan klasifikasi yang berlaku. Iya. Tapi bukan apa maksudnya sudah ada dasar hukumnya gitu ya Iya. Mbak ya. Mau tanya dong Mbak, apakah di Bawaslu Kota Tegal itu punya ruang khusus untuk arsip-arsip kita? Ya, ya Mbak. Aslinya dulu di Bawaslu ini belum ada ruang khusus untuk Mm-mm. penyimpanan arsip. Nah, semenjak tahun kemarin kayaknya Mbak, 2025 itu kita punya ruang arsip khusus di tempatnya di lantai 2 Bawaslu Kota Tegal itu ada ruang khusus penyimpanan arsip. Nah, nanti di situ berkas-berkas arsip, baik arsip inaktif maupun arsip yang aktif tapi kondisinya udah jarang kita gunakan, itu Iya. nanti kita simpan di pojok arsip. Pojok arsip. Ya. Berarti apakah semua orang itu bisa mengakses ruang itu atau hanya Mbak Wilda seorang nih? Tentunya nggak sembarangan kita harus selalu lalang masuk ke situ ya Mbak, karena di situ kan ada dokumen-dokumen penting yang tentunya dokumen itu juga punya klasifikasi khusus, ada klasifikasi keamanannya seperti itu Mbak. Jadi nggak semuanya itu bisa masuk ke situ seperti itu. Pengambilan berkas pun ada aturannya ya Mbak, yang Iya, sudah Mbak. masuk ruang arsip itu Iya. ya. Nah, selanjutnya itu Mbak, kesalahan apa sih yang sering terjadi kaitannya dengan arsip? Ya Mbak, tadi ini kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola arsip itu semua arsip ini berlakukan sama. Padahal kan contohnya ya Mbak yang tadi saya udah katakan bahwa tugas dalam mengelola arsip itu bukan hanya bagian kearsipan, tetapi unit pengolah seperti divisi-divisi yang ada di Bawaslu, divisi SDM, divisi HP2H itu PPS. ya itu termasuk ke dalam unit pengolah. Jadi setiap divisi ini harus sama-sama tahu nih Mbak bahwa arsip ini dikategorikan, diklasifikasikan sebagai arsip apa seperti itu. Jadi kesalahan yang sering muncul ini semua teman-teman itu ada yang belum tahu kaitannya dengan klasifikasi arsip. Jadi memperlakukannya itu setiap dokumennya itu sama sehingga sulit dikendalikan nih Mbak. Padahal kan secara peraturannya sudah ada, sudah diperlakukan terhadap arsip yang sudah diciptakan. Mulai dari sistem keamanannya yang tadi saya sudah jelaskan, terhadap jenis dokumen dan jadwal retensi arsipnya, seperti itu Mbak. Sebenarnya banyak ya Mbak terkait dengan kearsipan yang harus kita bahas mungkin di next podcast ya Mbak ya. Lalu sejauh ini tantangan apa sih yang dihadapi dalam pengelolaan arsip? Lalu solusinya apa nih dari Mbak Wilda selaku bagian kearsipan? Ya Mbak, banyak sekali tantangan yang dihadapi kaitannya dengan pengelolaan arsip karena pengelolaan arsip di sini kan belum secara masih masif ya Mbak ya, Iya. belum aktif. Jadi yang pertama banyaknya dokumen Mbak yang dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu pemilihan sebelumnya. Jadi banyaknya sekali dokumen yang menumpuk, terus SDM kearsipan yang terbatas, terus pemahaman teman-teman terkait divisi yang masih belum merata karena di sini kan masih tergolong baru bidang kearsipan ini. Jadi solusinya yang pertama ini menerapkan SOP kaitannya dengan Perbawaslu yang tadi sudah saya sampaikan, karena terkait dengan kearsipan kan sudah ada payung hukumnya sendiri. Yang di Perbawaslunya juga sudah ada udah dijelaskan di Perbawaslu tersebut bagaimana kita pengelolaan arsipnya seperti itu. Oke, ini kan hal baru ya Mbak. Tadi Mbak Wilda disebutkan bahwa mulai dari tahun 2025 kita mendaftar arsipkan ya, arsip-arsip di tahun-tahun lampau. Kalau boleh sahabat Bawaslu tahu, pengelolaan arsip itu sudah berapa persen Mbak yang dikelola di bagian kearsipan? Ya, sejauh ini karena pengelolaan arsip ini masih fokusnya ke arsip pemilu pemilihan ya Mbak, karena pemilu pemilihan yang Bawaslu kita permanen itu sejak tahun 2017 sehingga arsip yang dikelola oleh bagian kearsipan itu dari pemilu
pemilihan 2017 sampai dengan pemilu 2019 seperti Oke, itu. berarti kira-kira baru 2017, 18, 2019 ya, baru Iya. 3 tahun yang Iya. berhasil diarsipkan ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Terakhir Mbak, closing statement dari Mbak Wilda terkait pengelola kearsipan di Bawaslu Kota Tegal. Ya Mbak, karena arsip ini bukan hanya urusan satu orang, jadi tanggung jawab seluruh unit kerja karena semua pegawai ini yang ada di Bawaslu ini merupakan pencipta arsip Mbak. Pengelolaan arsip ini bukan tugas tambahan, melainkan bagian dari kerja profesional. Karena pada akhirnya arsip yang tertata akan menjaga kinerja, dan kinerja yang terjaga akan memperkuat integritas lembaga, seperti itu Mbak. Oh gitu. Arsip ini kan kembali lagi ya Mbak, bukan untuk lembaga tapi juga untuk masyarakat yang membutuhkan informasi publik ya dengan mudah gitu ya Mbak. Bisa datang langsung atau melalui PPID Bawaslu Kota Tegal. Jadi ini berkesinambungan ya Mbak ya, antara arsip dengan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tegal khususnya. Nah, cukup lengkap informasi yang diberikan oleh Mbak Wilda, narasumber kita pada hari ini. Mungkin sahabat Bawaslu Kota Tegal yang ingin mengetahui atau memperdalam terkait arsip, boleh komen aja. Kita next akan mengadakan podcast tema apa lagi nih. Nah, terakhir saya Riafinola Desi Imansari beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita serukan tagline Bawaslu Kota Tegal Mbak bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.